Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik para mahasiswa, kita memasuki pertemuan yang pertama pada mata kuliah Matematika Islami. Jadi para mahasiswa, mata kuliah ini adalah bertujuan mengaitkan antara ilmu matematika dengan nilai-nilai keislaman. Nah, tentunya ilmu matematika yang telah kita pelajari sebelumnya, kita akan kaitkan dengan nilai-nilai keislaman pada uh, kontekstual keseharian kita. Seperti kita mengerjakan sholat, kemudian pada amalan-amalan lainnya seperti zakat, sedekah, dan banyak lagi ya para mahasiswa. Nah, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, sudah kita tahu ya maksudnya ya, 1 SKS itu 50 menit, jadi ada 100 menit untuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini dilakukan secara full offline ya. Nah, adapun terkait online dapat kita lakukan dengan pertimbangan tertentu ataupun juga kondisi tertentu. Nah, para mahasiswa, mata kuliah ini sebenarnya banyak melakukan penelitian ya, ataupun juga melakukan pengamatan di dalam kehidupan kita yang tentunya kaitannya dengan nilai-nilai keislaman. Nah, maka di dalam mata kuliah ini seharusnya juga kita perlu landasi dengan keimanan ya. Artinya kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah ada maksud dan tujuannya. Tentunya juga belajar matematika itu ada maksud dan tujuannya ya. Kenapa para ahli itu mengembangkan ilmu matematika seperti tokoh-tokoh Islam, Al-Hawarizmi, kemudian juga ada Al-Kindi. Nah, tentu itu ada maksud dan tujuannya. Nah, oleh karena itu kita nanti banyak sekali mengkaji matematika ini dengan konteks dari nilai-nilai keislaman yang bersumber pada Al-Quran dan hadis ya. Nah, maka nanti outputnya atau hasil luarannya bisa berupa tulisan artikel atau modul. Maka nanti harapannya terkait dengan artikel ini kita dapat melakukan publikasi ya, ataupun juga kita lakukan submit ke jurnal. Nah, nanti akan saya pandu, harapannya kita juga produktif dari segi outputnya. Kemudian juga dapat menyusun modul, artinya setelah kita selesai mata kuliah ini, nanti berikutnya, angkatan berikutnya akan memiliki referensi terkait dengan matematika Islami ini. Nah, para mahasiswa perlu menyiapkan satu buah buku tulis ya. Boleh kumpulan dari kertas-kertas A4 ataupun juga dari portofolio atau buku tulis yang dari merek-merek tertentu. Ingat, ini tidak dicampur dengan mata kuliah yang lain. Jadi tujuannya kalau ini jadi satu, kita akan mudah ya mereview kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, mata kuliah ini juga nanti akan menjadi bahan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya. Nah, kemudian kita 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan wajib hadir ya, termasuk keaktifan pada online ini. Nah, ini adalah rencana materinya, yaitu berkaitan dengan bilangan, suatu bilangan ya, matematika tidak terlepas dari bilangan, yang kita akan kaitkan dengan konteks ayat yang ada di Al-Quran, kemudian tentang sedekah, zakat, kemudian juga bagaimana matematika itu yang berkaitan dengan konteks ayat Al-Quran sebagai solusi dari problem kehidupan ya, dan lain-lain yang nanti akan menjadi pengembangan yang kita akan temukan dalam proses belajar kita terkait dengan matematika Islam ini. Nah, oke. Saya coba sekilas ya
kaitkan antara konteks nilai-nilai yang terdapat pada Islam ataupun juga ayat Quran dengan matematika, bahwa kita ketahui bahwa segala sesuatu itu diciptakan dan diperintahkan tidak secara kebetulan ya, tapi memiliki maksud dan tujuan. Sebagai contoh, kita sebagai manusia tentu tidak semata-mata untuk sebagai ajang untuk bersaing dengan makhluk yang lainnya. Nah, tapi kita diciptakan sebagai menyembah ya sang penciptanya. Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu kita akan mengingat kembali dari ayat Quran pada surah Az-Zariyat ayat 57 sampai 58 yang langsung saya kutip artinya ya. Nanti para mahasiswa bisa cek juga artinya, jika ada keliru bisa dikoreksi. Bunyinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak mengendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, jadi di sini jika kita amati konteks kalimatnya, Allah itu tidak semata-mata menciptakan kita untuk menambah keuntungan ya, tidak juga untuk memanfaatkan untuk keberlangsungannya, tetapi adalah semata-mata untuk menyembahnya, atau bahasa di beberapa kutipan ayat itu adalah mengabdi ya. Nah, maka salah satu istilah beribadah ataupun juga mengabdi yaitu merujuk pada sholat ya, salah satunya. Nah, maka ketika kita mengerjakan sholat, maka kita perlu juga mengetahui makna setiap gerakan kita. Jadi kita tidak hanya rutinitas berangkat pulang dari masjid untuk mengerjakan sholat, tetapi tidak mengetahui maknanya ya. Nah, maka di sini singkat saja saya berikan, mulai dari kita mengerjakan bagaimana berdiri secara tegak, kemudian melakukan takbiratul ihram, kemudian iktidal, kemudian ada ruku, sujud. Nah, maka gerakan-gerakan sholat ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan konteks matematika adalah kaitannya dengan suatu sudut ya, materi sudut. Nah, berkaitan dengan materi sudut, jika kita lihat pada suatu titik pusat, pada suatu lingkaran, ini adalah titik awalnya ya, ibaratnya suatu objek, benda itu berdiri, ataupun juga pada sumbu vertikal itu ditarik, melewati pada titik pusat, nah maka seseorang itu berdiri tegak, maka dia akan memulai suatu sudut yaitu 0 derajat. Nah, besarnya 0 derajat ya, titik awalnya. Nah, kemudian dari 0 derajat ini, jika kita melakukan ruku, maka kita akan melihat di sini perubahan besar sudutnya. Dari 0 derajat tadi berubah menjadi 90 derajat. Nah, maka eh, pendekatan ini sebenarnya kalau kita kaitkan tanpa kita sadari juga ya, ini nanti akan terus-menerus berputar, akhirnya akan menjadilah suatu besaran sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Ini adalah posisi ruku. Nah, ruku itu yang baik adalah lurus ya. Oke, kalau ketika kita melihat ini apa namanya eh, punggung itu lurus, sejajar juga dengan apa namanya kepala bagian kita yang lurus membentuk 180 derajat. Nah, ini jika kita lihat akhirnya akan terbentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian sujud diibaratkan walaupun tipis ya, sebenarnya tipis. Nah, tapi disimpulkan adalah ketika orang sedang sujud itu membentuk sudut 135 derajat. Artinya berputar tadi dari 90 menjadi 135 derajat. Nah, kemudian kita amati ketika seseorang itu melakukan sholat dalam suatu gerakan ya, di mana berkaitan dengan sujudnya 2 kali, kemudian ada ruku 1 kali, kemudian melakukan berdiri itu ya 1 kali, nah maka di total ada 360 derajat. Nah, apa maksudnya? Walaupun mungkin ya ini sebagian menganggap adalah
cocok logi atau mencocok-cocokkan dari suatu gerakan sholat, tetapi sebenarnya jika kita amati, kita renungkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah sudah diperhitungkan secara matang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini nilai-nilai matematikanya itu jalan ya. Nah, ketika kita sholat dengan gerakan-gerakan seperti ini, artinya sama seperti halnya kita mengisi dalam kehidupan di dunia ini yang terus berputar seperti roda ya, yaitu 360 derajat. Nah, maka ketika kita menghadapi segala sesuatunya di dunia ini yang terkaitnya berputar, maka tidak lupa kita selalu bermunajat kepada Allah, minta petunjuk, minta pertolongan, kemudian selalu senantiasa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, yaitu adalah bersujud kepadanya. Seperti rasa sedih, gundah, galau, kemudian hati yang berkecamuk, maka tiada lain yaitu kembali kepadanya dengan mengucap Allahu Akbar pada takbiratul ihram, yaitu adalah menandai bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah yang akan tidak bisa jauh darinya dan akan kembali kepadanya. Nah, maka segala sesuatu yang besar masalahnya, sulit masalahnya, maka Allah lah yang menjadi solusi bagi kita. Nah, beginilah kira-kira ya para mahasiswa terkait dengan matematika Islami ini. Banyak sebenarnya ini masih sebagian secuil kecil fenomena-fenomena di dalam ibadah kita yang ada kaitannya dengan matematika. Banyak lagi ya yang bisa kita ungkap nanti, misalkan terkait dengan zakat, tadi sedekah. Kenapa sedekah itu kok bisa berarti menambah rezeki kita ketika kita mengeluarkan sekian persen kok kembalinya bisa berlipat-lipat ganda persen. Nah, maka itu adalah terkait dengan suatu perhitungan yang kaitannya dengan matematika. Nah, nanti kita akan pelajari secara bertahap ya para mahasiswa. Semoga ini yang sedikit ini memberikan gambaran bahwa matematika Islami itu mengaitkan matematika dengan nilai-nilai Islam yang harus atau juga menjadi kewajiban dilandasi dengan keimanan. Karena kalau tidak yakin, itu akan tidak ketemu ya ilmunya itu. Seperti itu. Oke, ada wa yakum ajmain. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.